Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kembali lagi bisa bertemu dalam pembahasan kita Fiqhus Sunnah, yang insyaallah dalam kajian ini kita akan meneruskan pembahasan kita yang sebelumnya. Dalam bahasan kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang al-wudu, yaitu wudu. Wudu merupakan kegiatan yang sering kita lakukan apabila kita hendak melaksanakan sholat atau tilawah Al-Quran atau ibadah yang lainnya, atau bahkan kita juga sering berwudu walaupun tidak akan melakukan ibadah yang lain. Wudu ini telah diketahui dan barangkali tidak asing bagi kita. Wudu termasuk ibadah yang berkaitan dengan air, yaitu air yang disampaikan, yang dibasuhkan kepada muka, kepada tangan, sebagian rambut atau seluruhnya, kemudian telinga dan kaki sampai mata kaki kita. Oleh karena itu, wudu ini sangat penting untuk kita pelajari agar kita senantiasa ketika kita akan melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, maka wudu kita akan diterima oleh Allah, karena memang wudu itu merupakan syarat sebelum kita melaksanakan sholat. Ada beberapa landasan dalil yang menjadikan dasar kenapa wudu itu harus kita lakukan. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Al-ayah, yang artinya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kata Allah, apabila kita akan melaksanakan sholat, maka faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai dengan sikutnya, bukan hanya telapak tangan. Ini untuk wudu. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kita pun harus dibersihkan sampai dengan mata kaki. Itulah landasan utama dari disyariatkannya wudu ini. Kemudian dalil yang kedua, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang dibawa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya sungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddu'a. Rawahu Syaikhan. Kata Rasulullah, la yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah senantiasa tidak menerima sholat di antara kita dalam keadaan apa? Idza ahdatsa, apabila punya hadas, apakah itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hatta yatawaddu'a, sampai kita membersihkan dengan wudu. Nah, oleh karenanya kalau kita hendak melaksanakan sholat, maka lihatlah diri kita, apakah kita masih punya hadas kecil atau bahkan hadas besar. Nah, kalau hadas besar berarti harus mandi terlebih dahulu. Tapi kalau hadas kecil, hilangkan dengan berwudu. Kemudian dalil ketiga, Said Sabiq menjelaskan atau meneruskan penerangannya dengan dalil yang ketiga ini adalah al-ijma'. Kata Said Sabiq, in aqada ijma'ul muslimin ala masyru'iyatil wudu'i
bahwa yang namanya wudu dari dulu sudah dikenal. Min ladun Rasulullah SAW ila yaumina hadza. Ketika zaman Rasul sampai kita saat ini, wudu itu sudah dikenal dan sudah disyariatkan. Tidak ada yang membantah. Dan itu salah satu landasan yang sangat kuat juga. Nah, di antara 3 landasan itu, maka bagi kita tidak bisa mengelak bahwa wudu harus dilakukan untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita melaksanakan wudu? Apakah ada fadilah bagi kita? Bagi orang yang melaksanakan, menunaikan wudu, apakah ada fadilahnya? Kita lihat ada beberapa fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis an Abdullah as-Sanna biji radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, kata Rasul, idza tawaddu al-'abdu famadmadu kharajat al-khotoya min fihi. Ketika seseorang akan berwudu, kemudian dia berkumur-kumur, maka kharajat al-khotoya min fihi, dosa di mulutnya itu akan keluar. Kesalahan, kekhilafan di mulutnya itu akan keluar. Faidan tasyara kharajat al-khotoya min anfihi. Apabila dia masukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi, maka dosa yang ada di hidungnya itu, atau dosa yang dilakukan oleh hidungnya, itu akan keluar. Kemudian faidza ghusala wajhahu kharajat al-khotoya min wajhihi hatta takhruja min tahti ashfari ainaihi. Ketika seseorang sudah membasuh muka dengan air, maka dia akan keluar dosanya akibat wajahnya. Misalkan wajah yang cakep keluar sombong, nah itu barangkali ketika wudu itu akan keluar dosanya, akan diampuni oleh Allah sampai di bawah kelopak matanya. Fa idza ghusala yadayhi kharajat al-khotoya min yadayhi hatta takhruja min tahti azafiri yadayhi. Ketika seorang sudah sampai membasuh tangan, baik tangan kanan ataupun tangan kiri, maka dosa yang pernah dilakukan oleh tangannya insya Allah akan diampuni oleh Allah, sampai bahkan dosa yang ada di bawah telapak kuku kita, yang ada di bawah kuku kita insya Allah akan keluar, artinya akan diampuni oleh Allah. Itu apabila dilakukan orang yang berwudu. Faiza masaha bi ra'sihi kharajat al-khotoya min ra'sihi hatta takhruja min uzunaihi. Ketika seorang sudah sampai kepada kepala, mengusap kepala, maka dosanya akan keluar atau diampuni oleh Allah akibat kepalanya dan telinganya, sampai yang keluar di telinganya. Kemudian faiza ghusala rijlaihi kharajat al-khotoya min rijlaihi hatta takhruja min tahti adzafiri rijlaihi. Ketika seorang sudah sampai kepada mencuci 2 kaki sampai dengan 2 mata kaki, maka dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kaki insya Allah akan diampuni oleh Allah, sampai bahkan ya sampai yang di bawah kakinya pun atau di bawah kuku kaki pun itu insya Allah Allah akan mengampuni. Summa kana masyu ilal masjidi wa salatuhu nafilah. Kemudian jalannya dia ke masjid, kemudian sholatnya di masjid, itu menjadi amal ibadah bagi dia. Rawahu Malik wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim. Hadis ini memberikan motivasi yang sangat tinggi bagi kita bahwa wudu itu ternyata bukan hanya menghilangkan hadas kecil, tetapi menghilangkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan akibat wajah kita, akibat tangan kita, akibat kepala kita, akibat kaki kita, dan akibat telinga kita. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan barangkali itu yang kita cari, bukan hanya membersihkan diri, tapi ada bonusnya juga. Dan itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal itu. Itu bagi siapa? Nah, barangkali bagi orang-orang yang wudunya betul. Karena dalam wudu itu ada syarat dan rukun tertentu yang harus terpenuhi.
Kalau wudunya asal-asalan, tidak menggunakan ilmunya, nah ini barangkali kita pun kecil hati terhadap hal itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hadis berikutnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajati." Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan Allah akan mengangkat derajat kalian di sisi Allah. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, qala isbagul wudu i alal makarihi, yaitu menyempurnakan wudu ketika kita dalam keadaan malas. Seperti dalam cuaca dingin misalkan, kita wudunya malas-malasan, bahkan tidak sempurna misalkan. Tangan aja sepotong tidak sampai sikut. Wajah aja sekali, bahkan di belakangnya ada anggota yang belum terkena air. Nah, itu tidak tepat. Kalau misalkan baik dalam keadaan biasa-biasa saja atau dalam keadaan nggak mau, nah dengan penyempurnaan wudu ini itu bisa mengangkat kita derajatnya di sisi Allah dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah wakasratul khoto ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Karena dalam keterangan hadis yang lain, ketika kita berangkat ke masjid, setiap langkah kita itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Dan satu langkah lagi itu akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Sungguh maha rahman Allah kepada kita. Kemudian wantizarus sholati ba'da sholati, kita itu dianjurkan untuk menunggu sholat setelah selesai melaksanakan sholat yang lain. Fadzalikumur ribat. Yang demikian itu adalah beruntung kepada kalian. Nah, sampai 3 kali disebutkannya. Rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa ketika kita menyempurnakan wudu, kemudian memperbanyak langkah menuju masjid, kemudian menunggu sholat berjamaah di masjid, maka itu akan menjadikan diri kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan ditingkatkan atau dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya masih banyak terkait dengan fadilah-fadilah wudu ini. Pada intinya, semua fadilah itu merupakan kebaikan bagi kita dan ladang amal soleh bagi kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari beberapa landasan tadi dapat kita ambil simpulannya bahwa yang namanya wudu itu adalah disyariatkan oleh Allah untuk keperluan diri kita sendiri. Agar apa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita melaksanakan wudu dengan baik dan benar, itu tidak serta-merta kita hanya mendapatkan kesucian semata, tapi ada keuntungan yang lain yang telah Allah janjikan kepada kita melalui sabdanya Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan, bahwa diantaranya wudu itu dapat mengeluarkan dosa-dosa kita. Kemudian wudu pun dapat mengangkat derajat kita. Sehingga dengan wudu yang baik, insya Allah keuntungan-keuntungan tersebut dapat kita raih dengan baik dan benar. Oleh karena itu, mari kita sama-sama simak penjelasan selanjutnya terkait dengan tata cara wudu yang baik dan benar, mulai dari mengetahui kefarduannya, kemudian syaratnya, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin demikian dulu pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan teruskan pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.